Halo semuanya, jumpa lagi di setelah Hari Kemerdekaan ke-80 tahun ya, Indonesia Merdeka. Kita akan berjumpa lagi dengan Bapak Rinto Setiawan dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, semangat merdeka Pak. Semangat Mas Awan. Ini kalau mau merdeka karena konten kita kali ini Mas, kemerdekaan semu judulnya. Oke, kemerdekaan semu ya, atau kemerdekaan Iya Mas palsu. Awan. Ini Iya bagaimana betul. nih IWP menanggapi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, Pak? Iya, sebelum ini dari materi dari tim kami dari tim IWPI Mas Awan. Sekarang ini Mas ya, saya kasih pertanyaan yang ringan-ringan saja Mas Awan untuk menjawab Oke. menjawab ini Mas Awan. Banyak kesalahpahaman atau salah pengajaran kita di sekolah-sekolah Mas Awan. Hmm. Pertanyaannya simpel Mas Awan. Hmm. Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun kalau nggak salah. Oke, nah sekarang tadi Mas Awan ngomong Dirgahayu kemerdekaan ke-80. Kok bisa ke-80? Oke. Indonesia, kok bisa Indonesia baru umur 80 tahun dijajahnya 350 tahun? Itu Mas Awan. Inilah yang saya maksud kesalahan berpikir itu Mas Awan. Oke. Heeh. Ya, kira-kira bisa nggak direnungkan Mas Awan? Jadi harusnya, maksud Bapak harusnya Indonesia merdeka, Indonesia itu sudah berumur 400 tahun lebih gitu. Iya, seharusnya. Kalau Oke, sekarang kalau kita berumur 80 tahun dijajahnya 350 tahun. Nah, itu kan aneh Mas Awan. oke. Nah ini, nah sebelum masuk ke materi nanti ini Mas, nanti di akhir materi saya masuk materi dulu nanti bisa dilihat video dari Hmm, ini Mas, guru kita Cak Nun Mas Awan. Nanti hmm, di situ disimpulkan dari beliau yang sudah ini Mas ya keliling hmm, seluruh Indonesia untuk membantu kita anak muda memahami apa yang terjadi di bangsa ini. Jadi memang cara pikir beliau memang agak unik Mas Awan. Saya juga hmm. waktu itu juga, oh iya ya, akhirnya seperti itu Mas Awan. Kok bisa? Ya karena Oke, kan waktu sebelum 45 itu kan belum Indonesia namanya Mas Awan. Namanya lahirnya Indonesia itu kan sejak 17 Agustus tahun 1945 sejak di Pulau Proklamasi kan. Jadi kalau oke. kita klaim Indonesia dijajah 350 tahun itu adalah kesalahan sistem pendidikan kita Mas Awan. Tidak tahu itu sejarahnya gimana kok bisa. Tapi yang tertancap di otak kita adalah seperti itu Mas Awan. Akhirnya gini Mas, tidak masalah Hmm, kamu tuh daripada nanti kamu dijajah Belanda. Itu yang hmm, ditakut-takutin Mas Awan. Akhirnya ya yang terjadi sekarang ini Mas dijajah melalui tanda kutip pajak. hmm, Daripada kamu ditembak mati Belanda, hmm, lebih baik kamu bayar pajak yang fantastis Mas, yang seperti kita hmm, ketahui Mas Awan, nilainya sampai hmm, 10 miliar, sampai puluhan miliar itu Mas Awan. Bahkan nanti hmm, kalau kita melakukan upaya hukum yang seperti kita ketahui Mas Awan itu kan seperti buntu di semua hmm, titik Mas Awan. Mau ke hmm, Komwasjak buntu, ke Kisda DJP buntu, ke Itjen Kemenkyu buntu, ke Pengadilan hmm, Pajak buntu kan itu Mas. hmm, Ombudsman pun juga buntu kan itu Mas Awan. hmm, Nah, ini materinya saya tanya dulu Mas ya. Nanti di akhir kita renungkan dari hmm, ininya Mas ya, statement dari Cak Nun Mas ya. hmm, Nah, ini Mas, konten kita kali ini 17 Agustus 1945 hmm, adalah kemerdekaan palsu. hmm, Ketika penjajahan fiskal melalui pajak dimulai. Nah, hmm, ini Mas. Memang yang diotak-atik ini memang pajak Mas Awan. Karena kan hmm, langsung berdampak pada jumlah penduduk Mas Awan. Begitu jumlah penduduknya naik banyak, banyak usia produktif, nah hmm, ini menjadi momok yang mengerikan Mas Awan. Benar. hmm, Terus next. Awal negara baru, akhir kedaulatan asli Nusantara. Nah, ini hmm. sebelum kemerdekaan Indonesia itu, Mas. Jadi Indonesia ini terdiri dari kerajaan-kerajaan Nusantara, Mas, yang seperti pernah kita ketahui adalah pernah disatukan oleh Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada dari Majapahit, Mas Awan. Hmm, Kita diajarkan bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, tapi bagaimana jika itu hmm, justru awal penjajahan baru, hanya berganti hmm, bendera. Jadi kan hmm, yang namanya penjajahan bukan hanya penjajahan fisik, Mas Awan, tapi penjajahan pola pikir, penjajahan hmm, ekonomi, hmm, penjajahan teknologi. Itu hmm, kan termasuk penjajahan, Mas Awan. hmm, Sebelum Indonesia, Nusantara merdeka. hmm, Sebelum ada Indonesia, wilayah ini berdaulat penuh dalam bentuk kedaulatan lokal. Kita bukan hmm, bangsa yang lahir dari suatu negara, tapi hmm, bangsa-bangsa yang merdeka lalu dipaksa menjadi satu. Kan hmm, ada bangsa ini ada suku Jawa, suku hmm, Sunda, suku Aceh itu Mas Awan, terus hmm, suku Jura, suku Bali, suku Maluku, itu Mas, suku hmm, Dayak, suku Papua, itu Mas, itu namanya bangsa-bangsa Mas Awan. Nah ini hmm, Mas, kerajaan-kerajaan Majapahit, Aceh, Ternate, Tidore, Bugis, dan ribuan komunitas adat. hmm.
punya sistem hukum, ekonomi, dan budaya budaya sendiri, Mas Awan. Jadi Hmm. kerajaan tersebut itu punya ini, Mas, sistem hukum, ekonomi, dan budaya sendiri, Mas Awan. Hmm. Seperti contohnya kasus ini, Mas, Raja Ampat, Mas. Hmm. Nah, Raja Ampat itu masuk Kesultanan Tidore sampai sekarang, Mas Awan. Jadi kalau ada apa-apa dengan Raja Ampat itu sengketa tanah adat, Mas, tanah ulayat itu ke Kesultanan Tidore, Mas Awan, minta tolongnya karena dianggap otoritas negara kita itu tidak mampu, Mas, Hmm. pemerintahnya, Mas, karena izinnya itu dari pusat, Mas Awan. Tiba-tiba ada yang datang menggali Hmm. tambang dan lain-lain, merusak alam, merusak wilayah mereka. Hmm. Nah, itu tidak bisa apa-apa, Mas. Jadi aparat TNI Polri akhirnya mendukung perusahaannya dapat izin ini, Mas. Nah, akhirnya yang tanahnya Hmm. dalam tanda kutip dicaplok ini minta tolongnya ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Ada di Raja Ampat, terus ada juga kemarin dari Pulau GB, Mas Awan. Itu juga sama sengketa Hmm. tambang. Nah, seperti itu, Mas Awan. Di Ternate juga ada, Mas Awan. Hmm. Nah, terus tidak ada entitas tunggal yang bernama Indonesia, Mas Awan. Nah, Hmm. dulu ini kan kerajaan masing-masing, Mas, dan kerajaan-kerajaan ini memiliki budaya sendiri, sistem ekonomi Hmm. sendiri, gitu, Mas, sistem hukum sendiri. Hmm. Nah, terus proklamasi awal penjajahan baru. Hmm. 17 Agustus 1945, pembentukan entitas baru bukan pembebasan kerajaan atau adat. Hmm. Nah, pemerintah pusat menggantikan kekuasaan kolonial Belanda. Hmm. Integrasi dilakukan tanpa musyawarah rakyat dan pemilik wilayah asli. Yang berganti hanyalah bendera dan bahasa penguasa. Sistem sentralistik tetap menempatkan rakyat sebagai objek, Mas, bukan subjek. Hmm. Nah, jadi seperti kita ketahui di dalam proklamasi, Mas Awan, ada frase ini, Mas. Hal-hal yang memenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu sampai Hmm. sekarang, Mas. Mungkin Pak Prabowo harus menjelaskan ini ke publik. Memahami nggak frase ini, Mas? Hmm. Hal-hal yang memenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu pemindahan kekuasaan dari mana ke mana. Hmm. Nah, itu harus diselenggarakan dengan tempo sesingkat-singkatnya, Mas. Ibarat kata kalau kita itu menikah, yaitu mas kawinnya ini adalah ini, Mas. Hmm. Nah, ini mas kawinnya ini belum diserahkan, Mas Awan. Nah, ini seharusnya kemungkinan besar ini adalah kekuasaan dari kerajaan-kerajaan Nusantara ini, Mas Awan. Gimana cara pembagian tanahnya, yang ulayat yang mana? Sampai sekarang kan masih sengketa, Mas. Ya. Nah, ini Mas, Republik sebagai korporasi baru, negara modern terpusat, birokratis dan eksploitatif, Mas. Sumber Hmm. daya alam dikuasai pusat, rakyat adat dianggap liar atau terbelakang. Hmm. Sistem kolonial dilanjutkan oleh elit lokal. Kolonialisme tidak berakhir, ia diwarisi dan dioperasikan oleh elit kita sendiri. Hmm. Hmm. Indonesia sebagai proyek global. Nah, ini Mas yang terkait dengan penjajahan fiskalnya, Mas ya. Hmm. Sejak awal jalur kita sudah diarahkan agar terintegrasi sistem global, Mas, yang melanggarkan ketergantungan. Ini Mas, Hmm. pasca 1945 itu kita tergantung pada IMF dan World Bank atau Bank Dunia dan kekuatan Hmm. asing yang membentuk arah ekonomi dan politik Republik Indonesia, Mas Awan. Hmm. Yang contohnya yang kita ketahui, Mas Awan ya, itu arah politik ini misalkan Hmm. undang-undang dasar kita atau konstitusi kita itu masih banyak mengambil dari Amerika. Hmm. Nah, anehnya undang-undang kita masih pakai banyak Belanda. Kemarin saya Hmm. bersidang dengan tim Kemenq, Mas, ya, di Pengadilan Negeri Malang. Itu Hmm. tim Kemenq pakai undang-undang HIR, Mas. Hmm. Nah, itu tahun 1926 kalau tidak salah, Mas. Itu dibuat ini, Mas ya, sebagai apa, Mas ya? Dasar hukum untuk mengalahkan kami itu, Mas. Hmm. Nah, terus perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat kebijakan domestik. Freeport, Hmm. Exxon, dan konsesi sumber daya alam diberikan setelah Orde Baru. Yang Hmm. seperti kita ketahui adalah di Papua, Mas Awan. Itu ada ini kan Hmm. Freeport itu, Mas ya. Itu kan Hmm. dulu yang saya kecil namanya kan Tembagapura, Mas. Ternyata kan isinya emas, Mas. Hmm. Ternyata kan emas pura, Mas. Hmm. Ini Mas, penjajahan fiskal, pajak menjadi instrumen penjajahan internal. Rakyat membayar untuk kepentingan yang tidak kembali kepada mereka. Hmm. Sistem pajak warisan Hindia Belanda, ini Mas ya, Indis Belasting Ordonansi tetap digunakan. Pajak sebagai alat kontrol, bukan murni kontrak sosial.
Hasil pajak banyak digunakan untuk bayar utang luar negeri dan proyek elit. Utang kolonial Belanda, yaitu pada konferensi Meja Bundar 1949, Mas, kita punya utang 4,3 miliar gulden, Mas. Hmm. Itu nilai sekarang kalau kita kurskan dengan emas, itu 3.385 triliun, Mas, nilai sekarang. Hmm. Ini banyak pengamat juga mengatakan bahwa sebenarnya Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia, Mas Awan. Hmm. Ngakuinya hanya lisan, Mas Awan, tapi secara tertulis tidak, Mas. Malah justru Indonesia yang punya utang ini, Mas. Ini harus Hmm. kita bayar juga, Mas. Hmm. UKM dan pekerja kecil diawasi ketat, konglomerat lebih bebas. Hmm. Perampasan atas nama NKRI. Ini bukan anti NKRI, ini tentang kejujuran terhadap akar sejarah Hmm. dan cara terbentuknya negara. Papua, Maluku, Aceh tidak pernah menyatakan ikut Indonesia secara sukarela. Hmm. Gerakan separatis sama dengan klaim ulang kedaulatan bukan makar. Integrasi lebih banyak melalui paksaan politik dan militer. Hmm. Penghapusan sejarah lokal. Inilah penjajahan memori. Kita diputus dari akar dan dihubungkan ke narasi tunggal negara, Mas. Hmm. Jadi kita ini diputus ini, Mas, ya, sambungan batin kita dengan leluhur kita, Mas Awan. Hmm. Sejarah kerajaan dan adat dihapus dari narasi resmi. Pendidikan hanya ajarkan satu versi sejarah, versi negara, Mas. Hmm. Padahal namanya sejarah itu kan tergantung penulisnya, Mas. Bisa banyak versi, Mas Awan. Hmm. Kedaulatan adat dilabeli kolot atau penghambat kemajuan. Hmm. Merdeka sejati atau palsu. 17 Agustus 1945 bukan awal kemerdekaan sejati. Itu Hmm. awal lenyapnya kedaulatan asli rakyat dan kerajaan Nusantara diganti negara baru Hmm. yang memusatkan kuasa. Solusi kembali ke rakyat bukan sekedar ganti pemimpin. Hmm. Merdeka sejati sama dengan kedaulatan penuh rakyat atas tanah, sumber daya, dan masa depan. Penjajahan yang paling licik adalah ketika kamu mengira telah merdeka. Semua ini, Mas, ya, bahan ini adalah tim kami hanya dengan cara nanya ke ChatGPT aja, Mas Awan. Oke. Keluar seperti ini, Mas Awan. Apakah kita Hmm. benar-benar merdeka? Nah, ini keluarnya seperti Hmm. ini, Mas Awan. Hmm. Mungkin sudah ini, Mas, ya, videonya dari Cak Nun, Mas, untuk ini, Mas, Hmm. pemahaman. Videonya mau ditampilkan langsung? Ya, langsung ditampilkan sama suaranya, Mas, ya. Oke, sebentar saya posting dulu suaranya. Kita besarin dulu. Saya besarkan, saya share sound. Ini Pak ya? Ya, betul, Mas. Nah, Oke, kita digajah bangsa dengarkan. sendiri. Dulu yang nambang-nambang sultan-sultan, kerjasama semua dengan sultan mana saja, macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi pokoknya itu urusan dagang, bukan urusan penjajahan. Kita mulai penjajahan itu 1945. Ya, ini, Mas. Gitu loh, Mas. Sampai sekarang ini. Sebelumnya tidak ada penjajahan, yang ada itu milik raja kok. Mau ditambang kerjasama sama teknologi Belanda, tidak ada masalah waktu itu. Gitu ya. Nah, kemana mereka sekarang? Sekarang milik siapa ini negara? Nah, ini yang disebut bangunan, Mas. Anda harus menguasai bangunan itu. Ini ada pengacara, ada ekonom, ada semua. Anda harus bekerja sama di MAIA. Nanti dalam waktu dekat, mungkin minggu depan kita workshop untuk teman-teman inti MAIA yang ikut, alhamdulillah, untuk ngerti bedanya negara dan pemerintah. Dulu yang nambang-nambang sultan-sultan, kerjasama. Oke. Nah, jadi saya juga baru memahami kan baru-baru ini, Mas Awan. Sejak kami kena kasus perpajakan, kami mencoba berjuang di hukum, ternyata kan sangat berat, luar biasa, Mas Awan. Dan ada cerita juga ini, Mas Awan. Kan kita sering kita ketahui bahwa kita dijajah Belanda, dan Belanda itu sangat kejam, Mas Awan, ya. Hmm. Nah, itu misalkan dulu bupati-bupati itu kita bangun jalan namanya Jalan Pantura itu, Mas, ya. Itu Hmm. mulai dari mana, Mas, ya? Dari Gresik, Tuban itu sampai ke Jawa Barat, Mas, ya. Sampai ke Hmm. Banten. Itu yang kita ketahui itu kan ini, Mas, ya. Namanya kan Jalan Dendels. Yaitu kan Belanda kerja rodi, tidak membayar Rp1 pun, Mas, 1 sen pun ke yang kerja, Mas Awan. Ternyata ada juga versi cerita, Mas Awan, yang saya temui di saat kita keliling ke ini, Mas, ya, di Pantura. Itu Hmm. ternyata uangnya itu dikasihkan ke bupati-bupati itu, Mas Awan. Dan Hmm. bupati itu tidak ngasihkan sama sekali, Mas. Rp0, Mas. Hmm.
ke pekerja tadi. Itulah yang dibuat istilah kerja rodi, teman-teman. Hmm. Jadi itulah yang dimaksud Cak Nun bahwa kita harus hati-hati nih. Kita ini benar-benar merdeka atau ini Mas, merdeka semua atau beneran ini. Hmm. Eh, Karena yang kejam nanti jangan-jangan orang kita sendiri itu Mas Awan. Ini Hmm. nanti kita disuruh pajak, ternyata hutang kita tambah banyak Mas. Uang pajaknya kemana? Sumber daya alam kita kemana? Itu yang perlu Hmm. kita renungkan konten kali ini Mas Awan. Jadi kita harus merdeka Hmm. secara ini Mas ya. Bener Mas, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, ya ipolek sosbud hankam Mas, dan termasuk pertahanan keamanan. Semua Hmm. bidang kita harus merdeka. Itulah yang diingatkan tadi oleh Cak Nun Mas Awan. Oke, terima kasih ya Pak Rinto sudah mengingatkan kepada kita semua ya bahwa kemerdekaan kita ini masih diduga masih palsu atau masih semu ya. Ditambah dengan panutan kita semua Cak Nun yang sudah memberikan penjelasan tersebut ya. Ya. Baik, teman-teman silakan berkomentar di YouTube ini ya bagaimana pendapat Anda sebagai warga negara. Oke, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Awan.